من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqil wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Wa'afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. An Abi Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura. Dari Sayyidina Umar, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ij'alu fi buyutikum, jadikanlah rumah-rumah kamu min salatikum, untuk melaksanakan sembahyang. Jadi afdalnya salatnya di masjid, kalau tidak bisa baru salat di rumah. Wala tattakhizuha qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu kuburan. Kuburan itu artinya tidak dibuat ibadah, sembahyang tidak, baca Quran tidak, segala macam tidak. Jangan jadikan rumah kamu itu kuburan-kuburan. Jadi minimalnya kita jadikanlah rumah kita itu tempat sujud, ya. Kalau tidak sempat sembahyang berjamaah ke masjid bagi perempuan, afdalnya sembahyangnya di rumah. An Abi Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza dakhala ahdukum masjidan falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa. Hadis dari Abi Qatadah As-Sulami, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Nabi? Iza dakhala ahadukum al-masjidah, apabila salah seorang dari kamu masuk masjid, falyarka' rak'ataini, hendaklah rukuk 2 rakaat, qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Jadi sebelum duduk masjid rukuk dulu, ya, rukuk dulu. Sembahyang apa? Kita masuk masjid langsung duduk, sebaiknya rukuk dulu, sembahyang tahiyatul masjid. An Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, inda qaulin Nafi hina bana masjidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum aksartum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah bana lahu mislahu fil jannah. Diriwayatkan daripada Utsman ibnu Affan yang diambil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membangun masjid
Qala innakum aksarkum, sesungguhnya kamu lebih banyak. Wa inni sami'tu, dan sesungguhnya aku, kata Sayyidina Utsman, sami'tu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, apa kata Nabi, man bana masjidan, siapa orang yang membangun satu masjid, bisa saja membangun masjid, bisa saja mengumpulkan masjid, bisa saja memakmurkan masjid, bisa saja menghidupkan masjid, yabtaghi bihi wajhullah, nanti Allah akan memandang wajahnya. Banallahu lahu maslu fil jannah, Allah akan bangunkan satu rumahnya dalam surga. Jadi kalau kita tidak bisa membangun masjid, kita memakmurkan masjid. Tidak bisa memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, sama dengan kita membangun masjid. Nanti Allah akan bangunkan rumah kita nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghidupkan masjid, lebih khusus di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita di Ahad yang lalu di halaman 141 ya. Halaman 141. Halaman 141 ya. Betul ya? Halaman 141. Wala sholata, itu kan? Iya kan? Iya. Kita kirim Fatihah dulu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi, khususan al-muallim Syekh Muhammad Al-Fadil Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wala sholata liman la zakata, tidaklah ada salat bagi orang yang tidak berzakat padanya. Kama qad urwiya an Ibni Mas'udin, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, amarana bi iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yuzakki fala salatalah. Kami, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yuzakki, dan siapa saja yang tidak berzakat, fala salatalah, maka tidaklah sempurna salatnya. Jadi la salat itu bukan tidak sembahyang, tidak sempurna. Dia sembahyanglah, dia sholatlah, tapi sholatnya tidak sempurna. Sebabnya apa? Tidak mengeluarkan zakat. Jadi zakat dengan sholat ini seimbang. Ya, aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Karena zakat ini rukun Islam yang keempat. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Jadi kalau dia tidak zakat, berarti sholatnya tidak sempurna. Jadi bukan dia tidak sholat, dia sholatlah, dia sembahyanglah, tapi sholat dan sembahyangnya itu dianggap kurang sempurna. Sebabnya apa tadi? Tidak mengeluarkan zakat. Wa fi riwayatin li Muslim, dan diriwayatkan dari Imam Muslim, man aqama sholata, siapa saja yang mendirikan sholat. Man tadi siapa saja, laki-laki masuk, perempuan masuk,
ya, orang tua masuk, anak kecil masuk, siapa saja yang berakal. Tapi jadi man yang berakal, siapa saja, laki-lakikah dia, perempuankah dia, ya. Aqama shalah, yang mendirikan salat. Walam yu'ti zakata, namun dia tidak memberikan zakat. Rajin salatnya, ya, rajin sembahyangnya, ya, rajin salat tahajudnya, ya, rajin salat duhanya. Namun lam yu'ti zakata, namun dia tidak memberikan zakat. Falaisa bimuslimin, maka ia bukan termasuk orang muslim. Yanfa'uhu amaluhu, yang bermanfaat amalnya. Jadi amalnya itu tidak sempurna. Kalaulah boleh kita persenkan, mungkin sekitar 70%, ya. Yang lain bagus, yang lain bagus, ya, salatnya bagus, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Cuma sebab dia tidak zakat, maka tidak sempurna salatnya tadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sembahyangnya tidak sah, sembahyangnya sah, ya, sembahyangnya sah, cuman tidak sempurna. Ini dia tadi. Falaisa bimuslim, maka dia bukan termasuk orang muslim. Yanfa'uhu amaluhu, yang bermanfaat amalnya. Wa fil khabari, dan dalam satu kabar pula, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, qarana salasata asya'a, telah menyertakan 3 perkara, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara pula, ya. Jadi Allah menyertakan 3 perkara dengan 3 perkara pula. Fala yaqbal wahidatan minha bidunil ukhra, maka tidak akan diterima satu amal tadi dari 3 perkara tanpa yang lainnya. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah, aqimus sholata wa atuz zakat. 1, dirikan salat, keluarkan salat. Dirikan salat, keluarkan zakat. 1. Ini yang tidak terpisah ini, ya. Kata Allah tadi apa? Ada 3 perkara yang tidak terlepas dari 3 perkara lain. Mana perkaranya? Pertama, aqimus shalah wa atuz zakat. Coba lihat di dalam tuh. Al-Baqarah 42, Al-Baqarah 83, Al-Baqarah 110, Al-Baqarah 177, ya. Kemudian An-Nisa 77, An-Nisa 22, Al-Had 78, kemudian 24, An-Nur 56, An-Nur 58, Al-Mujadalah 13, ya. Kemudian 73, Al-Muzammil 20, ya. Tapi jumlah aqimus shalah wa atuz zakat berapa jumlahnya? 26 kali dalam Quran. Aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. 1 sudah. Jumlahnya tadi berapa? 3. Yang kedua, wa qala Allah ta'ala wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Nah, 2 nih, ini yang kedua nih. Ati'ullah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Nah, coba lihat itu An-Nisa, ya, An-Nisa 59. Kemudian Al-Maidah 92. Kemudian An-Nur 54. Kemudian Muhammad 33. Kemudian At-Taghabur 12. 2 sudah. Nah, ini bagus nih, modal untuk menyampaikan dengan, ya, dengan orang banyak. Aqimus shalah wa atuz zakat 1 paket. Paket yang kedua, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, tidak mau dipisah nih, ya.
Saya naati Allah saja, tidak ati Rasul, nggak bisa. Ya, dia harus satu paket. Ati Allah wa ati Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Yang ketiga, kan 3 perkara tadi dah. Iya kan? Ya, yang ketiga mana? Wa qala ta'ala anishkurli wa liwalidayka. Ya, Allah berfirman anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Kemudian wali walidaika, kepada ibu bapak kamu. Nah, jadi 3 nih. Maka 3 nih tidak boleh dipisah nih. Ya, nah, coba ditulis dulu di situ. Pertama, aqimus shalah wa atun zakah. Satu paket ya, satu paket. Paket yang kedua, wa ati Allah wa ati Rasul, satu paket lagi. Jangan dipisah lagi. Ya, jangan dipisah. Yang ketiga, anishkurli wa liwalidayka. Oh, aku nak bersyukur dengan Allah, tidak bisa, harus wa liwalidayka. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, nah, sebagaimana disebutkan di atas tadi, ada 3 perkara dengan 3 perkara yang lain yang tidak bisa diterima satu kecuali tanpa yang lain. Kalau beriman kepada Allah saja, kepada Rasul tidak sempurna imannya. Ya, atau dia rajin sembahyang, tidak rajin zakat, maka sholatnya tidak sempurna. Atau bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur dengan mak bapak, tidak terima syukurnya kepada Allah. Ridha Allah, ridha walidain, syuhtullah, syuhtu walidain. Allah baru ridha kalau kedua orang tua kita ridha. Allah akan murka kalau kedua orang kita murka. Nah, ini dicatat ya Pak ya, dicatat. Ya, jumlahnya Bapak bisa dilihat di situ berapa kali aqimus shalah wa atuz zakah. Ini tidak bisa dipisah. Wa ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah apa? Salat, puasa, zakat. Taat kepada Rasul, ikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akikah sunnah Nabi, khitan sunnah Nabi, kurban sunnah Nabi, nuntun ilmu sunnah Nabi, ya, cara makan sunnah Nabi, cara minum sunnah Nabi, cara pakaian ngikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersyukur kepada Allah. Nah, macam apa syukur dengan Allah? Pertama kemarin banyak-banyak menyebut alhamdulillah. Yang kedua mengeluarkan zakat. Syukur dengan mak bapak kita, berbuat baik. Berbuat baik dengan kedua orang tua. Bagaimana Pak Ustadz, emak saya sudah meninggal? Apa yang dia baik lakukan dulu kita kerjakan. Mak dulu suka ngaji, kita ngaji. Mak dulu suka sholat malam, kita sholat malam. Mak dulu suka bantu orang, kita bantu orang. Jadi cara buat baik kepada almarhum itu ikuti kebiasaannya. Yang kedua, cari teman emak kita dulu. Ceritakan mana kebaikan-kebaikan emak kita dulu. Bu, emak saya tuh suka apa? Oh, emak kamu tuh suka nian jamu orang. Seperti itu. Ya. Yang ketiga, cara buat baik, doakan sesudah sembahyang. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus 5 waktu, terus 5 waktu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum bizakat. Telah bersabda Nabi, tahiru amwalakum bizakat, sucikanlah harta kalian dengan zakat. Jadi kalau dia belum zakat, belum bersih. Ya. Khuz min amwalihim
sadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta kalian itu untuk dijadikan zakat. Gunanya untuk membersihkan zahir dan batin. Kemarin sudah kita bahas ya. Ada 18 manfaat zakat. Salah satu meninggal husnul khotimah. 18 zakat ya, 18 manfaat zakat. Salah satu meninggal husnul khotimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakatu fala yadfa'ha fahuwa finnari. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakatu, siapa saja yang telah berkewajiban zakat, falam yadfa'i zakata liman yastahiquha, namun ia tidak menyerahkan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya, fahuwa finnar, maka dia berada dalam api neraka Jahannam. Ya. Neraka apa namanya? Ya, itu dalam Al-Quran ada ya, dalam Al-Quran. Ya. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakul minal musallin wa lam nakun ainul miskin. Neraka sakar dia. Jadi kalau tidak mengeluarkan zakat, masuk neraka sakar. Dan ainul miskin itu maksudnya zakat. Ya, zakat. Jadi kalau orang itu sudah ada kewajiban zakat, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak memberikan kepada yang berhak menerimanya, fahuwa finnar, kata Nabi, maka dia akan berada dalam api neraka sakar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka. Tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dizakati. Ya, oh banyak hartanya habis. Oh banyak hartanya tidak bermanfaat. Oh banyak hartanya macam-macam, ya macam-macam. Habisnya tidak tentu, ya habisnya tidak tentu. Kalaupun ada tidak tentu habisnya. Kadang-kadang habis, ya kadang-kadang habis. Capek kita mengumpulkan duit, tahu-tahu habis. Sebabnya sih kok tidak mengeluarkan zakat. Mudahlah, 1.025.000, 2.050.000, 3.075.000, 4.100.000. 100.000 cuma Allah minta. Itu juga bukan untuk Allah, untuk kita. Zakat ini mana ada untuk Allah, enggak, semuanya untuk kita. Kita nak zakat untuk kita nak puasa untuk kita nak sembahyang untuk kita nak haji untuk kita. Tidak ada niat sedikit pun Allah ngambil bekas dari sembahan makhluk. Tidak ada sedikit niat. Kita tidak mengeluarkan zakat, Allah tidak rugi. Kita tidak sembahyang, Allah tidak susah. Tapi semuanya amal ibadah, intinya untuk diri kita sendiri, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mana'a zakata, siapa orang yang enggan, siapa orang yang menghalang-halangi zakat, mana Allah ta'ala an hifzil mal, maka Allah menghalanginya pemeliharaan harta dari dirinya. Tiba-tiba habis duitnya, tiba-tiba dimaling, walaupun rumahnya pakai CCTV, masuk maling, maka emasnya dalam kaleng bola tuh, habis emasnya dalam kaleng. Berapa lama dia mengumpulkan tuh? 45 tahun.
waktunya cuma sejam. Cara Allah ngambilnya macam-macam ya, macam-macam cara Allah ngambil ini ya. Nauzubillah, nauzubillah. Pokoknya sampai nisabnya 42 juta wajib zakat. Selama setahun disimpan di bank 42 juta wajib zakat ya. Wajib zakat 40 juta bagi 12 berapa? Mas Toto berapa? 42 juta bagi 12 berapa tuh? Hitunglah nanti dah. Nah, gitu be caranya Pak ya. Pokoknya Bapak punya uang selama setahun 42 juta di bank, diwajib dikeluarkan zakatnya ya. Tapi kalau jual sawit, kalau sawit lain lagi, begitu dapat langsung keluarkan. Itu namanya zakat profesi. Kemudian seperti jual beli rumah. Kalau rumah tidak diwajib zakat, mobil tidak diwajib zakat, motor tidak diwajib zakat, apalagi tanah tidak wajib zakat. Tapi jual beli tanah wajib zakat, jual beli motor wajib zakat, jual beli mobil wajib zakat, jual beli apalagi wajib zakat ya. Kalau tanah yang disimpan tidak diwajib zakat ya. Tapi kalau emas disimpan, ini emas asli, emas batangan, ya itu wajib zakat. Ibu-ibu pakai emas dipakai, tidak wajib zakat. Seminggu sekali pergi kondangan dipakai mulai tangan kanan sampai tangan kiri, ya. Kemudian di dadanya tuh banyak nian tuh, itu tidak wajib zakat, ya. Tapi yang tidak boleh ngirot selama seminggu tidak dipakai dah. Pas nanti setahun dipakai semua. Mirip orang kubu. Ya, itu tidak wajib, itu tidak boleh, itu ngirot namanya. Ya, berkah Pak, kita mengeluarkan zakat ini berkah, berkah. Tidak ada susahnya mengeluarkan zakat ini Pak ya, berkah. Karena zakat ini maknanya subut, subut itu bertambah. Ya. Zakat bermakna as-subut, subut itu bertambah. Jadi kalau tidak zakat tidak bertambah. Menurut kita memang habis, menurut kita, menurut Allah bertambah. Bertambah berkah, bertambah iman, bertambah keyakinan, bertambah ibadah, bertambah yang lain-lainnya. Ya. Pak Ustaz, capek saya mencari rezeki, yang ngasih siapa? Nah gitu aja baliknya. Wa fi riwayatil Baihaqi wa ghairihi, dan diriwayatkan Imam Baihaqi dan selain beliau, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin. Ini Nabi ini ngomong nih, ya ma'syaral muhajirin. Muhajirin ini orang yang datang dari Makkah ke Madinah itu namanya muhajirin. Penduduk Madinah itu namanya ansar. Jadi pendatang itu namanya muhajirin. Penduduk asli namanya ansar. Apa kata Nabi? Ya ma'syaral muhajirin, hai orang-orang muhajirin, khisalu khamsin ibtalabtuhum bihinna. Ya, ada 5 perkara yang kalian akan diuji dengannya. Wa nazalat bikum a'udzubillah, dan semuanya turun kepada kalian. A'udzubillah an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah an tudrikuhunna, daripada kalian akan menemui perkara itu. Jadi Nabi bilang dengan orang muhajirin, orang muhajirin, ada 5 hal nanti yang akan menguji kalian, dan Allah akan menurunkan kepada kalian, dan aku berlindunglah kepada Allah agar kalian itu, di mana kalian itu akan menemui perkara yang 5 tadi.
Apa yang 5 perkara ini? Lam tazhar fahisatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha bihim al-awja'u allati la takun fi aslafihim. Tidak nampak seorang pelacur di suatu kaum sama sekali hingga mereka membuat pemberitahuan tentang pelacur itu, melainkan akan merajalela di kalangan mereka berbagai penyakit yang tidak terdapat di zaman nenek moyang mereka. Satu sudah, ya. Jadi kalau tidak ada, sebelumnya tidak ada penyakit, Pak, ya, gara-gara ini muncul penyakit baru yang tidak ada obatnya. Sebabnya apa tadi? Tidak mengeluarkan zakat. Hati-hati, kata Nabi. Akan datang satu masa dari satu kaum yang Allah akan uji mereka sebab mereka tidak mengeluarkan zakat. Ya. Yang kedua, walam yanqusu mikyana wal mizana, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Illa ukhizu bis-sinina, melainkan pasti mereka disiksa. Wasiddatul mu'natina wa juris sultan, dan beban berat biaya hidup dan ketidakadilan penguasa. Muncullah penguasa yang tidak adil, muncullah timbangan tidak adil, muncullah macam-macam maksiat, muncullah bebannya satu, tidak mengeluarkan zakat. Banyak sudah nih, ya, banyak sudah. Jadi efek dari tidak mengeluarkan zakat itu macam-macam, ya. Makanya oleh pemerintah dibentuklah Basnas dan Basda, ya. Boleh tidak langsung kepada yang berhak menerima zakat? Kalau orang kampung dia langsung, ya, orang kampung nampak nian, oh ini orang susah, langsung dia ngasih. Pak kiainya, guru-gurunya di kampung-kampung dulu gitu. Janda-janda boleh, tapi janda miskin, jangan janda kayo, ya. Boleh janda miskin, boleh, karena dianggap dia miskin. Dan tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Yang berhak menerima zakat itu 8 asnaf. Masjid tidak berhak, jangan dikasih zakat dengan masjid. Masjid tidak berhak, ya. Utamakan fakir dulu. Di bawah fakir miskin, di bawah miskin amin, di bawah amil riqab, ya. Di bawah riqab pembantu hamba. Kemudian gharimin, orang yang berhutang. Kemudian mu'allaf, kemudian sabilillah, kemudian ibnu sabil. Itu yang lain tidak ada, ya. Jadi tidak boleh ngasih zakat dengan masjid, kecuali pengurus masjid itu berhutang. Itu lain masalah, boleh. Tapi yang dikasih kepada ghariminnya tadi, pengurusnya tadi, ya, masjid non Islam caknya. Ini Ustaz Alwi ini, umpamanya ada utang umpamanya, jadi pengurusnya itu yang berhak untuk membayarkan utang tadi, tapi bukan masjidnya. Masjid tidak berhak menerima zakat, tidak ada masjid situ. Yang di masjid disebut itu adalah gharimin, orang yang berhutang, ya. Banyak nih efeknya nih, ya. Muncul keculasan dalam jual beli, timbangan muncul, sebelumnya tidak ada. Muncul peperangan, beban hidup berat muncul sudah, ketidakadilan penguasa muncul sudah, wujudus sultan, ketidakadilan penguasa itu muncul sudah, ya, gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Walam yana'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menghalang-halangi zakat harta mereka, illa muni'u matara minas sama, melainkan pasti mereka dicegah
mendapat hujan datang dari langit. Allah tunda hujan dulu. Ya, Allah tunda hujan dulu. Capek kita berdoa supaya minta turun hujan, Allah tidak nurunkan hujan. Kumpul ulama-ulama juga tidak turun hujan. Kalau sudah turun hujan, tandanya orang itu mengeluarkan zakat. Makanya dalam hadis lain, kalau bukan karena seorang ibu yang menyusui bayi, kalau bukan seorang ibu yang menyusui bayinya, kalau bukan karena binatang melata yang sedang mencari airnya, Allah tidak menurunkan hujan datang dari langit. Ya. Jadi kalau sudah ada mohon maaf, kalau sudah tidak ada lagi ibu yang menyusui bayinya, ya sekarang ini kan nyusunya kan pakai susu dengku, enggak lagi susu emaknya tuh. Alasannya supaya singset. Nah, kalau sudah tidak mau lagi seorang ibu menyusui bayi, kalau sudah binatang ternak itu merajalela, Allah tidak menurunkan hujan datang dari langit. Kalau sudah hujan tidak turun dari langit, dari mana lagi? Ya, lembah kosong, ya sungai kosong, tidak ada. Ya, airnya, kita susah. Masya Allah, banyak efeknya Pak ya, banyak efeknya. Walau lal bahaim lam yumtaru, ada, dan seandainya tidak ada binatang-binatang, lam yumtaru, pasti mereka tidak akan diturunkan hujan. Jadi kalau Allah menurunkan hujan itu bukan karena kita. Kalau Allah menurunkan hujan itu bukan semata-mata karena kita, karena Allah sayang dengan binatang. Wala naqadu ahdallah wa ahda rasulih, dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Rasul, illa sallata alaihi aduwan min ghairihim, melainkan pasti diberi kekuasaan atas mereka kepada musuh dari kalangan selain mereka, falyakhudha ba'da ma fi aidihim, lalu musuh tadi mengambil apa yang ada dalam tangan mereka. Lah habis dah dikuasai Tuhan, dikuasai orang lain. Ya, dikuasainya kita nih. Ya kita ini sudah dikuasainya, musuh-musuh itu sudah menguasainya. Habis punya kita tuh diambilnya sudah. Gara-gara apa? Tidak mengeluarkan zakat. Allah kirim pemimpin yang tidak bagus. Allah kirim hal-hal yang tidak pantas, yang tadi tidak pernah terpikir oleh mata kita, muncul macam-macam. Itulah sebabnya tidak mengeluarkan zakat. Wa ma lam yahkum, dan selagi para imam mereka tidak menghukumkan dengan kitab Allah, atimmatuhum bi kitabillah, wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah, siapa orang yang tidak menghukumkan mereka imam-imam mereka dengan hukum Allah, ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka Allah menjadikan keburukan mereka berada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau sudah muncul, mohon maaf, menghukumkan sesuatu yang bukan hukum dalam kitab Allah, Allah kirimkan keburukan-keburukan di tengah-tengah mereka. Macam-macam lah bentuknya, inilah, itulah, inilah, itulah. Macam apa caranya? Inilah yang kita hadapi sekarang ini, nah, macam-macam. Ada krisis ini, ada krisis itu, ada cim ini, ada cim itu, ya. Lihat anak menggang kepala paknya, ya macam-macam, ya, macam-macam, ya. Al-babus sabi asyara fi fadilatis sadaqah. Bab yang ke-17 mengenai keutamaan sedekah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taruddu sa'ila walau kana kafiran. Diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya beliau bersabda,
Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? La taruddu sa'ilan. Jangan kalian menolak peminta. Jangan kalian menolak peminta. Jangan tidak dikasih orang peminta tadi. Walau kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Jangan tidak dikasih. Walaupun dia orang kafir. Kalau dia minta, ya tetap kita kasih. Faqala rajulun minas sahabati radhiyallahu anhum, dan berkata seorang laki-laki dari kalangan sahabat, ya Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ila kuffari. Wahai Rasulullah, apakah kami harus bersedekah dengan sesuatu dari harta-harta kami kepada orang-orang kafir? Faqala na'am, jawab Nabi, iyo. Ya. Boleh tak kami sedekah dengan orang kafir? Kata Nabi, qala na'am, iyo. Innahum khalqun min khalqillah. Karena orang kafir itulah makhluk dari makhluk Allah. Wa inna sadaqata, dan sesungguhnya sedekah itu la taqa'u fi yadir rahman. Ya, sedekah itu berada di tangan zat yang maha pemurah. Kaza fi riyadhis shalihin, ini disebutkan dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Jadi kalau ada orang minta, meskipun orang kafir, kita kasih, ya. Tapi jangan dibedakan. Orang kita minta tidak dikasih, orang itu minta dikasih. Kenapa? Ada udang di balik. Nah, payah ceritanya, ya dah. Baik nian dia dengan umat Islam, mulai dia tak baik, anu tak elok, ya. Jadi kalau orang tu minta, kasih juga. Kenapa? Khalqun min khalqillah. Mereka makhluk dari makhluk Allah. Wa inna sadaqah la taqa'u fi yadir rahman. Sedekah itu terletak di tangan Allah. Kalau Tuhan nak ngasih bentar deh, Tuhan tidak ngasih sebentar juga. Capek berdoa lah 20 tahun belum makbul. Ya, sebabnya apa? Banyak sebabnya. Antara lain tidak sedekah. Makanya sunat setiap pagi sedekah, kata Syekh Ali Jabir, saya masih ingat itu. Meski sedekah setiap pagi sedekah. Ya, tidak banyak-banyak, tidak 1 juta jadilah. mohon maaf ya, canda. Ya, kasih janda, orang miskin, orang susah, ya, kasih. Ya, waktu ibu janda tuh dicantun nih. Ya, apalagi ngasih janda tuh besar pahalanya. Diselamatkan pula tuh. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taqul maiti su. Sedekah itu, kata Nabi, mencegah bentuk mati yang jelek. Nah, itu as-sadaqatu tamna untuk menolak, bahwa sedekah itu menolak maitasu, mati jelek. Apa mati jelek? Bikasril mim lihai'ah summa bitahatis sin, kalimat dengan kasrahnya mim dan untuk menunjukkan keadaan kemudian fathahnya sin, ya, saui, ya, ada juga si sui. Jadi bisa saui, ya, mohon maaf, maitisu bisa juga dibaca maitisu, mitisu bisa juga maitisu. Mati jahat nih mati yang su'il khatimah. Mati jahat nih mati su'il khatimah. Makanya tadi kita bilang di antara 16 kafiat zakat, salah satu meninggal husnul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah.
Wal muradi bisu'i, yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan su' ma la tuhmadu aqibatuhu minal halati ra'iati, minal halati radiati kal haraqi wal gharaqi. Yang dimaksud dengan mati dalam jelek itu apa? Ma la tuhmadu, sesuatu kematian yang tidak terpuji. Minal halati radiati, kesudahannya berupa kondisi mengenaskan, seperti kal haraki, mati terbakar, wal gharaqi, mati tenggelam di laut dan di mana-mana. Nah, itu tuh efeknya tuh. Orang yang tidak sedekah, orang yang tidak zakat, meninggal matinya dalam keadaan tidak baik, ya. Tapi tidak boleh pula kita menjas, tidak boleh, ya. Ada orang sakit, nah itulah tidak ada zakat, jangan. Boleh saja untuk cobaan Tuhan, boleh saja itu Allah nak ngangkat derajatnya, ya. Atau ada orang kehilangan emasnya, langsung kita jas, itu dan tidak mengeluarkan zakat, jangan, ya. Tapi yang jelas cobaan Allah kepada orang yang tidak zakat, tidak sedekah ini tadi, kal haraki, meninggal terbakar, kal baraki, meninggal dalam keadaan tenggelam. Sebabnya sebentar saja Pak, sebabnya itu Pak. Ada kawan tuh tak mau dia meninggal di Tungkal, ya, selama-lamanya di Jambi lah. Ya, satu saat bawa ke Tungkal, ada orang sedekah, habis sedekah meninggal. Jadi sebab itu sebentar be, ya. Jadi mati itu sebab itu sebentar be, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqas sirri tudfil ghadab rabbi, sedekah secara diam-diam dapat memadam kemurkaan Tuhan. Apa yang dimaksud sedekah diam-diam? Tamna'um iqabatu amistahaqqahi, yakni dapat mencegah hukuman Tuhan dari orang yang berhak mendapatkan hukumannya. Ya. Tapi sedekah diam-diam, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu kalau sedekah. Tapi kalau zakat jangan diam-diam. Makanya saya kurang setuju zakat diam-diam tuh. Zakat tidak boleh hamba Allah. Tulislah namanya siapa. Ya. Tapi kalau sedekah, infak, itu bolehlah sebut hamba Allah. Tapi kalau zakat jangan hamba Allah, nanti timbul fitnah. Ya, rumah besar, mobil banyak, itu tidak keluarkan zakat tuh. Pada hamba Allah tadi itulah, ya. Jadi yang namanya mafruḍah itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Sembahyang 5 waktu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Aku supaya tak ada riya, aku diam-diam, tidak bisa. Ya, puasa Ramadan nanti tidak bisa. Ya, apalagi musim haji, pergi diam-diam ke Makkah, tidak bisa. Sekampung tahu orang. Ya dah. Jadi kalau zakat, mohon maaf, tidak, janganlah disebut hamba Allah. Sebutlah. Tidak ada riya, ada tuh Pak. Yang riya ini dalam bentuk sunat. Salat tahajud malam. Kok ibu pucat nian? Oh iya, tadi malam salat tahajud. Nah, itu yang riya. Ya, tapi kalau yang wajib, yang mafruḍah itu tidak ada riya-riyanya. Ya. Jadi kalau yang bentuknya sedekah itu boleh disembunyikan. Ya. Was-sadaqatul 'aliyati junnatun, dan sedekah secara terang-terangan junnah, perisai. Bidhammil jim ay sitratun minan nar. Ya, junnatun, ya, dengan dhammah jim jun. Ya. Ay sitratun minan nar, sebagai tabir pelindung dari api neraka. Jadi kalau dia sedekah diam-diam meredam murka Allah. Sedekah terang-terangan sebagai junnah, perisai daripada api
neraka. Elok tak dua-duanya? Elok. Yang dia elok tidak ada sedekah. Ya. Kama kalau bulan Ramadan as-sadaqatu afdalu fi Ramadan. Afdal sedekah bulan Ramadan. Nabi itu bulan Ramadan sedekahnya lebih cepat daripada angin. Ya, makanya Nabi di bulan Ramadan makanan tuh tidak dia bersisa untuk sehari 2 hari itu. Malam tuh ada sisa langsung dikasihkan. Besok lain lagi ceritanya. Nabi ya Nabi. Kita ini masih banyak lagi dah simpanan dalam hati itu banyak lagi. Berat nih ya. Makanya ulama-ulama dulu luar biasa ya. Subhanallah, tinggi zuhudnya tinggi ya, tinggi. Kita ini pelan-pelan lah. Kita ini sanggup lah. Orang rumah ada sanggup. Orang rumah ada sanggup, anak ada sanggup. Ya, aduh. Kama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin atasa ila syai'an walau luqmata ta'amin illa dafa Allah anha bihi nikmatan. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, aku mendengar kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin a'tala sa'ila syailan, tidaklah seorang hamba memberikan sesuatu kepada seorang peminta, walau luqmatan ta'amin, walaupun berupa sesuap makanan. Ada orang minta, Bu, sedekah Bu, walaupun sesuap makanan, illa dafa'allahu anhu biha nikmatan, melainkan pasti Allah menghindarkan dari orang itu akan siksa dengan sebab pemberian tadi. Apalagi ngasih makan ada tuh orang yang sakit, setiap hari sebelum dia masuk kantor ngasih makan mak dulu. Sudah selesai maknya ditata-tata-tata-tatanya baru dia kantor. Besok mandikannya mak, dikasihnya lagi ditata-tatanya baru masuk kantor. Ya, luar biasa. Itu orang yang mulia di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani bisa jadi wali Allah karena dia takzim dengan mak bapaknya. Bukan karena amal ibadahnya. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina badan minan nasu. Sesungguhnya sedekah itu dapat menutup 70 pintu kejelekan. Sab'ina baban minasu, 70 pintu dari kejelekan. Ai bil muhmalati, ya, ai bil muhmalati. Kalimat su dengan tanpa titik huruf sin, ya, dengan su'i. Jadi 70 pintu kejelekan ditutup dengan sedekah. Wa fi riwayatin minasyarr, dalam riwayat lain bukan su, baban minasyarr. Syarr itu apa artinya? Kejelekan. Ya, baik kejahatan yang nampak mau kejahatan yang tidak nampak, itu syarr namanya. Ya, baik yang disengaja atau tidak disengaja, itu syarr namanya. Rawahu Tabrani an Rafi bin Khadil isnad dhaif. Wa fi riwayatil Khatib an Anas bi isnad dhaif, sadaqatun taqta'u 70 naw'an min anwa'il bala wa ahwanuhal jazamu wal barasu. Sedekah itu dapat mencegah 70 macam dari berbagai macam bencana. Ahwanuha juzamu, bencana yang paling ringan penyakit kusta. Dan wal baras, baras itu penyakit kulit, mohon maaf, sopak. Ya, sopak penyakit kulit ya, penyakit kulit. Jadi orang yang sedekah itu Allah jauhkan 70 macam berbagai macam bencana. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu.
Haza mimma 'allamahu Allah ta'ala li nabiyhi min at-tayyibi ar-ruhaniyyi alladhi ya'juzu an idrakihi al-khalqu. Ini adalah termasuk hal-hal yang Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi berupa pengobatan rohani yang makhluk tidak mampu untuk mendapati pengetahuan tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi, ittaqun nar walau bisyaqqi tamarin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Sabda Nabi, ittaqun nar ij'alu bainakum wa bain nari jahannam wiqayatan minas sadaqati wa amalil bir. Jadikanlah kamu, buatlah oleh kalian antara diri kalian dengan neraka jahanam satu perlindungan berupa berbagai sedekah dan amal-amal kebaikan. Jadi untuk memisahkan kita dengan api neraka ada dua. Pertama sedekah, yang kedua amalil bir, amal-amal kebaikan. Itulah yang memisahkan kita antara kita dengan api neraka. Walau kana itqa'ul mazkur, walaupun keadaan perlindungan yang disebutkan tadi, bisikin tamarin, dengan belahan kurma. Kurma, ada kurma sebiji dibelah dua, ngasih sebelahan mereka tadi, tetap dipisahkan kita antara kita dengan api neraka jahanam. Apalagi sekotak kurma. Ya, sebelah kurma saja luar biasa, apalagi sekotak kurma. Asal ikhlas. Kuncinya itulah. Bikasratisin mu'jamah ay janibiha aw nasfiha. Baik pinggirnya kurma maupun separuhnya. Ya, kita punya kurma, ada kawan bagi dua, kasih dia. Dipisahkan kita antara kita dengan api neraka. Apalagi ngasih dia satu kotak. Ya, asal ikhlas. Ya, asal ikhlas. Mas Toto ini banyak kotaknya. Ya. Ya, air kotak. Ya, seminggu sekali ngantar air kotak. Orang minum dapat pahala. Ya, makanya dulu sedekah yang paling bagus tuh bikin sumur bor. Selama orang pakai air sumur bor, orang dapat pahala. Siapa contohnya? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tuh yang punya sumur bor tuh orang Yahudi. Setiap orang nak ngambil air beli. Rasulullah nengok. Ini bahaya kata Nabi. Panggil Utsman, bala ya Rasulullah. Itu sumur bor kau beli, siap Rasulullah. Oleh orang Yahudi ditaruh harga tinggi, maksudnya supaya Sayyidina Utsman tidak bisa beli. Nyangkanya Sayyidina Utsman tidak berduit. Kata Sayyidina Utsman, berapa saja, karena Rasulullah menyuruh saya beli, pasti saya beli. Dibeli Sayyidina Utsman. Akhirnya orang kampung Madinah tuh minum semua situ. Orang Yahudi tadi tidak ada punya air. Datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak saya minta air? Ambillah kata Nabi. Subhanallah. Menjak itu orang Yahudi tadi masuk Islam. Sampai sekarang Sayyidina Utsman sudah meninggal dunia. Orang ngambil air dapat pahala tuh. Ya, orang ngambil air dapat pahala. Orang berudu dapat pahala. Orang mandi janabah dapat pahala. Orang mandi bersih dapat pahala. Modalnya sumur bor. Ya, kalau ada duit. Kalau ada duit, apa tadi? Kurma bagi dua, jadilah. Asal jangan rokok bagi dua. Mohon maaf ya. Yang alisap lah. Mohon maaf ya. Tak, saya bukan tak suka lah. Ya, yang merokok silakan lah. Yang dah elok tuh ada rokok, minta rokok.
Masalah Bang Rasulullah suruhku abang pada sama-sama. Iya macam-macam penyakit manusia nih. Nah habislah dikit lagi ya. Fa innahu qad yasuddul ramqa siyama litifli fala yahtakir musaddiqa zalik. Karena sesungguhnya terkadang setengah kurma dapat menutupi orang yang lemah karena kelaparan. Terlebih lagi bagi anak-anak kecil, maka jangan sampai meremehkan orang yang menyedekahkan benda kecil. Ada anak kecil kasih kurma, anak kecil-kecil tuh. Makanya Rasulullah tuh suka ngasih anak kecil kurma tuh. Itu jangan dianggap remeh, itu besar pahalanya tuh. Ya, Rasulullah suka tuh ngasih anak-anak kecil kurma. Fa'ilam, tapi Rasulullah di mamahnya dulu, sudah di mamahnya dulu baru kasihkan Hasan Hussein, ya kasihkan ke makanya gitu sunnahnya gitu Pak. Kalau kita melahirkan anak dipamahkan dulu oleh kiainya, dibersihkan dulu, baru dikasihkan kepada bayi tadi. Mudah-mudahan bayi tadi min ahli sholihin. Fa'in lam tajidu, jika kalian tidak menemukan ma tatasaddaqu fi bihi li faqdihi hissan aw syar'an. Jika kalian tidak menemukan, tidak mempunyai sesuatu yang akan kalian sedekahkan dengan dia karena ketiadaan secara indrawi dan secara syariat, kana ihtajuhu liman yaltamazu nafaqatahu. Seperti kalian membutuhkannya untuk orang yang wajib bagi nafkahkan, babi kalimatin thayyibah, maka sedekahlah dengan kalimat yang baik. Ya Allah, aku ini nak sedekahlah duit dakti. Ucapkan bi kalimatin thayyibah. Apa kalimat yang terbaik? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayatu ibu qalbal insan wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nashir hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.